Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini mengenai ciri-ciri pinjaman online legal yang wajib digalbay selamanya. Buat teman-teman semuanya yang penasaran silahkan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kali ini mengenai ciri-ciri pinjaman online legal yang wajib digalbay selamanya. Kenapa seperti itu? Karena ada alasan tertentu yang memang itu membuat hidup kita hancur, membuat hidup kita, harga diri kita diinjak-injak oleh pinjaman online tersebut. Nah, kenapa pinjaman online legal ini ada yang wajib digalbay selamanya? Walaupun mereka statusnya legal, sudah terdaftar dan sudah berizin di otoritas jasa keuangan, tapi cara-cara yang mereka lakukan prakteknya di lapangan itu ada yang melanggar aturan otoritas jasa keuangan. Sebagai contoh ciri-ciri yang harus kalian ketahui ketika ada pinjaman online yang melakukan cara-cara yang di luar aturan otoritas jasa keuangan, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah menggalbaikan semua pinjaman online tersebut. Ciri-cirinya yaitu diantaranya adalah cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online-nya. Jadi ada DC-DC pinjaman online ini melakukan cara-cara penagihan di luar aturan dari otoritas jasa keuangan. Sebagai contoh misalkan melakukan caci maki, melakukan penekanan, melakukan ancaman, melakukan sebar data, melakukan cara-cara penagihan dengan kata-kata yang kotor, kata-kata binatang, kata-kata yang tidak pantas untuk manusia. Nah, kalian jika menemukan cara-cara penagihan yang dilakukan oleh DC-DC pinjaman online seperti itu, sudah saatnya kalian stop pembayaran dan jangan dibayar lagi seumur hidup. Itu sebagai contoh hal yang harus kalian lakukan. Nah, contoh ataupun ciri-ciri pinjaman online legal yang wajib digalbay seumur hidup yaitu ketika kalian mengajukan suatu pinjaman di aplikasi pinjaman online legal dan kalian misalkan mengambil tenor 1 bulan atau 2 bulan misalkan dengan cicilan 2 kali. Nah, ketika pengajuan tersebut di ACC dan disetujui, sementara setelah muncul tagihannya itu justru tenornya berubah jadi 3 bulan atau jadi 6 bulan tanpa kalian setujui dan tidak sesuai dengan permintaan kalian. Nah, jika kalian menemukan hal ini dan mengalami hal itu, maka udah saatnya kalian stop bayar dan gagal bayarkan pinjol tersebut, karena takutnya nanti kalau kalian mengikuti aturan dari pinjaman online tersebut maka kalian akan terjebak dalam lingkaran hutang. Ternyata kan awalnya kalian mengajukan tenor 2 bulan tapi setelah dicairkan justru malah tenornya berubah sendiri dan diatur oleh mereka menjadi 3-6 bulan. Itu wajib digalbay jika kalian sudah mengalami hal itu. Lalu ciri-ciri selanjutnya apabila ada pinjaman online yang melakukan perubahan atau nama virtual akun yang di aplikasinya itu tiba-tiba berubah. Sebagai contoh, misalkan kalian meminjam uang di satu aplikasi pinjaman online dan ketika melakukan pembayaran itu nama nomor virtual akunnya adalah nama aplikasi pinjaman online tersebut. Tapi suatu ketika kalian tetap merawat pinjaman online tersebut dan ketika melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online berikutnya, ternyata nama nomor virtual akunnya sudah berubah jadi perusahaan lain. Nah, jika hal itu sudah terjadi dan kalian alami, maka sudah saatnya stop bayar dan jangan dibayar karena kalian tidak melakukan perjanjian utang piutang dengan pinjaman online tersebut. Karena yang harus kalian lakukan adalah ketika ada nomor virtual akun, pembayaran dari awal misalkan nama aplikasinya, maka kalian harus membayar melalui nomor virtual akun yang sesuai dengan di nama aplikasinya. Nah, ketika sudah berubah, misalkan berubah nama virtual akunnya, lalu cicilannya juga berubah lebih mahal, nah itu kalian sudah stop bayar dan tidak usah dibayar seumur hidup karena kalian sudah dibohongi dan sudah ada dugaan pengalihan data-data kalian ke perusahaan lain atau ada jual beli data lah, itu ada dugaan seperti itu. Jika kalian sudah mengalami hal itu, maka sudah saatnya kalian stop bayar dan gagal bayarkan semua pinjaman online tersebut.
Ingat, yang namanya gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu bukanlah akhir dari segalanya. Ada hal yang lebih penting yang harus kalian perhatikan, yaitu masa depan kalian, masa depan keluarga kalian, dan masa depan orang-orang yang kalian sayangi. Jadi itu yang harus kalian prioritaskan. Jangan terlalu takut, jangan terlalu cemas dengan penagihan yang dilakukan oleh DC pinjaman online yang arogan, yang tidak manusiawi, yang melakukan cara-cara penagihan yang di luar aturan dari otoritas jasa keuangan. Itu sekilas gambaran tentang ciri-ciri pinjaman online legal yang wajib digalbay selamanya. Karena kalian sudah dibohongi, sudah dicaci maki, harga diri kalian sudah diinjak-injak, seolah-olah kalian itu bukan manusia, seolah-olah kalian itu adalah binatang, seolah-olah kalian itu makhluk yang tidak punya perasaan. Jadi sebaiknya jika hal itu dialami oleh kalian, sudah saatnya kalian stop pembayaran dan jangan pernah dibayar seumur hidup. Oke ya, semoga sharing ini bermanfaat. Dan buat teman-teman semua yang mungkin ada yang pernah mengalami seperti yang saya ucapkan tadi, silakan kalian bagikan di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan gambaran, mendapatkan cerita yang lebih detail tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi pada diri kalian atas kedzaliman dari pinjaman online. Dan tidak henti-hentinya buat teman-teman semua yang saat ini memang belum mengenal yang namanya pinjaman online, belum tahu yang namanya pinjaman online, saya selalu menyarankan jangan pernah meminjam uang di pinjaman online. Karena apabila kalian sudah terlanjur terjun dan meminjam uang di pinjaman online, maka sekaya apapun, sebanyak apapun harta kalian, suatu saat nanti harta tersebut akan habis tergerus oleh pinjaman online. Oke, ini adalah betul-betul gambaran yang harus kalian waspadai. Jangan sampai kalian coba-coba meminjam uang di aplikasi pinjaman online manapun. Karena yang namanya pinjaman online, baik itu statusnya legal atau statusnya ilegal, itu tidak ada bedanya, hanya statusnya saja yang berbeda. Jadi statusnya legal dan ilegal. Tapi banyak juga cara-cara yang dilakukan oleh pinjaman online legal itu menjurus ke ilegal. Silakan buat teman-teman yang lain yang punya kritik, punya saran, punya pengalaman, bisa mengetikkannya di kolom komentar agar bisa menjadi motivasi buat saya dan buat teman-teman yang lain agar lebih tahu mengenai kabar, mengenai cerita-cerita dan pengalaman buat teman-teman yang lain yang sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.